Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirin rahimakumullah. Kembali pada pagi hari ini kita haturkan sanjung puji kehadirat ilahi Rabbi yang sudah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini, ta'lim ba'da subuh ini. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan pada pagi hari ini di tempat yang Allah muliakan ini, mudah-mudahan Allah catat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga tercurah limpah keberkahan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mendapat syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, gimana kabarnya pagi ini? Sehat semua? Para pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan juga sehat walafiat, senantiasa dalam keberkahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan insya Allah dijauhkan dari segala mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mungkin banyak di antara kita yang sudah pernah mendengar nama Utsman bin Affan. Sudah pernah mendengar Bapak Ibu? Beliau adalah khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Utsman itu dilahirkan dari ayah yang bernama Affan bin Abi al-As dari suku Bani Umayyah dan ibunya bernama ibunya bernama Arwa binti Khuraiz. Dan Utsman memiliki saudara perempuan Aminah namanya. Kemudian beliau lahir di Taif dan dia tercatat sebagai salah satu dari 22 orang yang tahu cara menulis. Jadi Bapak Ibu, pada zaman Rasulullah itu tidak semua orang tahu cara menulis, dan salah satunya adalah Utsman bin Affan. Utsman ayahnya itu bernama Affan dan meninggal di usia muda pada saat bepergian ke luar negeri seperti itu. Dan dia meninggalkan harta warisan yang banyak sekali kepada anaknya. Dan Utsman bin Affan menjadi pedagang seperti ayahnya, bisnisnya berkembang Bapak Ibu. Jadi hal ini membuatnya menjadi salah satu orang yang terkaya di antara orang-orang Quraisy. Dan Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi, namun sangat dermawan. Bantuan ekonomi yang diberikan kepada umat Islam di awal dakwah Islam itu luar biasa. Dan dia juga mendapatkan julukan Zun Nurain. Apa namanya? Zun Nurain, yang berarti memiliki dua cahaya. Kenapa dia digelari memiliki dua cahaya? Karena Utsman telah menikahi dua orang putri Rasulullah SAW, yaitu putri yang kedua dan ketiga, namanya Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Maka Utsman bin Affan itu digelari dengan Zun Nurain, pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan lahir pada tahun 574 Masehi. Beliau dari golongan Bani Umayyah, dan dia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar. Jadi melalui wasilah Abu Bakar Bapak Ibu, banyak orang-orang zaman Rasulullah dulu masuk Islam insyaallah, dan dia termasuk asbiqunal awwalun atau golongan orang-orang pertama yang masuk Islam. Rasulullah sendiri menggambarkan Utsman bin Affan itu sebagai pribadi yang paling jujur Bapak Ibu. Jujur, rendah hati di antara kaum muslimin dan pemalu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, Abu Bakar masuk ke rumah, tetapi engkau biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus, kata Aisyah. Kemudian lalu Umar masuk ke dalam rumah pun biasa saja dan tidak memberikan perhatian khusus. Akan tetapi ketika Utsman yang masuk ke dalam rumah,
kenapa engkau membetulkan pakaianmu, engkau membetulkan cara dudukmu, mengapa ya Rasulullah? Tanya Aisyah. Rasulullah menjawab, apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya? Allah Akbar. Saking begitu penghormatan Rasulullah. Ketika Utsman masuk, yang Abu Bakar masuk, Rasulullah biasa saja. Seperti apa duduknya di awal, seperti itu juga, apa adanya. Tapi ketika Utsman masuk ke dalam rumahnya, dia betulkan pakaiannya, dia rapikan pakaiannya, dia rapikan cara duduk beliau. Kemudian dia bilang, apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya? Itulah Utsman bin Affan, Masya Allah. Pada saat perang Gafatan namanya, Gatfahan berkecamuk, di mana Rasulullah SAW memimpin perang. Utsman dipercaya menjabat wali kota Madinah. Saat perang Tabuk, Utsman mendermakan. Tahu Bapak Ibu berapa harta yang dia keluarkan? Ada 950 ekor unta, 70 ekor kuda, dan 100 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk. Nilainya sama dengan sepertiga biaya perang tersebut. Jadi Utsman bin Affan betul-betul menunjukkan kedermawanannya saat membeli mata air. Mata air pada saat itu dimiliki oleh seorang Yahudi. Dibelilah kepada seorang laki-laki suku Ghifar seharga 35.000 dirham. Satu dirham itu berapa Bapak Ibu? Nggak tahu ya. Lebih kurang 4.000 rupiah. Nah, totalnya berarti 140 juta rupiah hanya untuk membeli sumur. Dan itu diwakafkan untuk kepentingan umum. Kemudian pada saat pemerintahan Abu Bakar Siddiq, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1.000 unta untuk membantu kaum muslimin yang menderita musim kering pada saat itu, insyaallah. Dan ia adalah khalifah pertama yang melakukan perluasan Masjidil Haram di Mekah. Dia khalifah yang pertama melakukan itu. Dan Masjid Nabawi di Madinah, karena semakin umat Islam semakin ramai untuk menjalankan urusan haji seperti itu, rukun Islam yang kelima. Ia mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan menggadil perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid. Jadi banyak sudah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Dan jasanya yang paling besar itu adalah saat mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf di zaman Utsman bin Affan. Nah, Bapak Ibu, kita perlu tahu juga seperti apa sih awal pindahnya ke agama Islam. Kembalinya dari perjalanan bisnis ke Suriah pada saat itu, pada tahun 611, Utsman mengetahui tentang misi yang dinyatakan Rasulullah Muhammad SAW. Setelah berdiskusi dengan Abu Bakar, Utsman memutuskan untuk masuk Islam. Ini awal-awal beliau masuk Islam. Dan Abu Bakar membawa Utsman bin Affan menemui Rasulullah dan menyatakan keimanannya. Kemudian Utsman menjadi salah satu orang yang paling awal masuk Islam, mengikuti Ali, Zaid, Abu Bakar, dan beberapa yang lainnya. Dan masuk Islamnya beliau tentu membuat marah kaumnya Bani Umayyah yang sangat menentang ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian karena diteror oleh kaumnya, kemudian diintimidasi, Utsman dan istrinya itu pergi hijrah ya ke Habasyah atau Ethiopia sekarang pada bulan April 619 Masehi bersama 10 pria muslim dan 3 orang wanita. Kemudian ada juga sejumlah kaum muslimin yang bergabung dengan mereka. Nah, pada saat hijrah pertama Rasulullah SAW itu karena sangat meningkat tekanan dari kaum kafir Quraisy. Makanya Utsman dan istrinya memenuhi seruan agar hijrah ke Habasyah sehingga tekanan dari kaum Quraisy itu bisa reda seperti itu. Nah, 622 Utsman dan istrinya Ruqayyah berada di antara kelompok ketiga kaum muslim untuk bermigrasi ke Madinah atau hijrah seperti itu. Setelah sampai, Utsman tinggal bersama Abu Talha bin Thabit
sebelum pindah ke rumah yang ia beli beberapa waktu setelahnya. Utsman merupakan salah satu pedagang terkaya di Mekah itu, tanpa membutuhkan bantuan keuangan dari saudara-saudara Ansarnya, karena ia telah membawa kekayaan yang sangat besar yang ia kumpulkan dengan istri beliau, seperti itu. Dan sebagian besar Bapak Ibu kaum muslim Madinah itu adalah petani, dan sedikit sekali minat mereka itu untuk perdagangan. Dan orang-orang Yahudi telah melakukan sebagian besar perdagangan di kota tersebut. Utsman menyadari bahwa ada peluang komersial yang besar, ya. Ada peluang untuk bisa mendapatkan uang dari proses perdagangan. Nah, maka beliau memantapkan diri menjadi pedagang di Madinah. Dengan kerja keras, kejujuran, rendah hatinya, bisnisnya berkembang pesat Bapak Ibu, membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di Madinah. Nah, setelah wafat Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, diadakanlah musyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya. Ada 6 kandidat pada saat itu. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Semua mereka sudah kita ceritakan ya Bapak Ibu. Selanjutnya Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Zubair bin Awam serta Talhah mengundurkan diri. Mereka mengundurkan diri hingga hanya Utsman dan Ali yang tertinggal. Suara masyarakat pada saat itu cenderung memilih Utsman sebagai khalifah ketiga. Maka diangkatlah Utsman yang berumur 70 tahun menjadi khalifah ketiga dan yang tertua di antara 6 kandidat tersebut, serta yang pertama dipilih dari beberapa calon. Nah, peristiwa itu terjadi pada tahun 23 Hijriah, bulan Muharram. Utsman menjadi khalifah di saat pemerintah Islam telah betul-betul mapan dan terstruktur Bapak Ibu. Kemudian ada beberapa kelompok yang tidak puas dengan kepemimpinan Utsman bin Affan ini. Ada juga yang nggak puas. Padahal Utsman adalah orang yang sangat mendermakan hartanya, pemurah, kemudian rendah hati. Tapi ternyata ada juga yang nggak puas Bapak Ibu. Ya, sama dengan hidup kita hari ini. Betapapun terkadang kita baiknya semua orang, terkadang ada juga yang tidak puas dengan kebaikan itu. Nah, tapi bagaimanapun itu tetaplah berbuat baik. Nah, jadi ada beberapa kelompok yang tidak puas dengan kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Mereka ada yang datang dari Mesir, ada yang datang dari Kufah, dan ada yang datang dari Basrah. Kedua kelompok ini berlainan kehendak dan tujuannya. Contoh dari kelompok Basrah, mereka ingin menurunkan Khalifah Utsman dan menggantikannya dengan Talhah bin Ubaidillah. Kemudian kelompok dari Kufah hendak mengganti dengan Zubair bin Awam, dan kelompok dari Mesir hendak menggantinya dengan Ali bin Abi Thalib. Ingin mengganti Utsman, ya. Yang datang dari Basrah datang ke Madinah, lalu ke rumah Talha. Yang datang dari Kufah ke rumah Zubair, dan datang dari Mesir ke rumah Ali. Nah, pada saat itu rumah Utsman bin Affan dikepung dari segala penjuru Bapak Ibu. Bahkan air tidak boleh dimasukkan ke rumahnya, dilarang. Dan dia dilarang keluar, nggak boleh dimasukkan air. Lalu waktu itulah dengan sedih Utsman bin Affan berkata, "Mengapa kamu menahan air dari orang yang telah membeli sumur?" Masih ingat? Utsman bin Affan membeli sumur, ya. Nah, sahabat-sahabat Nabi yang utama yaitu Ali, Talha, dan Zubair menyuruh anak-anak mereka masing-masing pergi menjaga khalifah di dalam rumahnya sampai menunggu huru hara ini selesai. Jangan sampai terjadi bahaya yang lebih besar, kata Ali, kata Talha, dan Zubair kepada anak-anak mereka. Tetapi para pemberontak itu sudah bertambah kalap. Rumah di samping rumah Utsman kepunyaan tetangga telah mereka naiki. Pintu rumah mereka bakar. Mereka masuk ke dalam berduyun-duyun dengan sorak-sorainya. Dan seorang pemberontak yang bernama Al-Ghafiqi, ya, telah menikam Utsman bin Affan. Jari istri Utsman itu sempat mereka potong karena pada saat itu istrinya hendak membelah suaminya. Terpotonglah jarinya istri Utsman bin Affan. Setelah itu mereka tarik jenggot Utsman bin Affan, lalu mereka membunuhnya sehingga wafatlah Utsman bin Affan. Sedangkan Al-Quran, ya, mushaf itu masih dalam genggaman tangannya.
pada saat dia dibunuh oleh para pemberontak tersebut. Peristiwa itu terjadi 35 Hijriah, ya, 35 tahun kemudian, ya ini setelah 11 tahun lamanya, ada yang meriwayatkan 12 tahun lamanya Utsman memerintah. Dan saat dia wafat, umur Utsman itu lebih kurang 82 tahun Bapak Ibu. Jadi beliau sudah lanjut usia dan beliau dibunuh oleh pemberontak bernama siapa tadi? Al-Ghafiqi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat kasih sayangnya kepada Utsman bin Affan yang sudah sangat banyak sekali jasanya bagi kita. Kalau tanpa jasa beliau, barangkali hari ini kita tidak tahu Al-Quran ini seperti apa. Zaman Utsman bin Affan lah mushaf itu disatukan. Al-Quran itu yang berada sebelumnya di pelepah korma, yang berada sebelumnya mungkin ditulis di tempat-tempat lain, itu dikumpulkan. Di zaman Utsman bin Affan itu disatukan menjadi satu mushaf sampai hari ini Bapak Ibu. Dan ternyata rekening Utsman bin Affan itu masih ada sampai sekarang. Kekayaannya luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, anak-anak kita kelak akan ada yang menggantikan punya penghasilan seperti Utsman bin Affan, Insya Allah. The next Utsman bin Affan yang lainnya. Dan alhamdulillah tentunya tentang kekayaan dan kedermawanannya pada orang lain. Itu saja pas jam 6. Mudah-mudahan menjadi pelajaran berharga bagi kita pada pagi hari ini tentang kisah Utsman bin Affan. Sebetulnya masih banyak episode hebat lainnya tentang Utsman bin Affan, tapi waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan di masa yang akan datang, next time, kita bisa menceritakan lagi tentang episode hebat lainnya tentang Khulafaur Rasyidin ini, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu, dan jangan pernah bosan mendengar cerita-cerita tentang kisah zaman para sahabat ini. Harapan saya dan kita semua tentunya tak lain dan bukan adalah tumbuhnya rasa cinta kepada baginda junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Itu saja Bapak Ibu pemirsa di rumah manapun Anda berada. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saat ini menyaksikan, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Dan silakan share sekiranya dianggap apa yang kami sampaikan, cerita-cerita yang kami sampaikan itu bermanfaat. Tak lain dan tak bukan adalah tujuan yang pertama bagi kami yang menyampaikan. Bagi kami yang menyampaikan juga tumbuh rasa cinta itu. Rasa cinta yang dalam dan luar biasa kepada junjungan kita. Dan kami terus berharap kelak di yaumil akhir Allah pantaskan kami bisa bertemu dengan Rasulullah dan kita semua hendaknya ada cerita nanti yang bisa kita sampaikan di hadapan Allah, bahwa ya Allah, setiap pagi dulu waktu hidup di dunia saya senantiasa menceritakan setiap pagi tentang kisah-kisah hebat tentang kekasih-Mu ya Rabb. Mudah-mudahan ini juga cara kita merayu Allah agar kasih sayang, keberlimpahan kasih sayangnya tercurah buat kita semuanya. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.